Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Proses pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, terpilih menjadi Presiden RI keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain, yakni Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, memisahkan TNI dengan Polri. 2. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. 3. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. 4. Mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional. 5. Mencabut larangan PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 6. Menerapkan otonomi daerah. 7. Usul penghapusan TAP MPR tentang PKI. 8. Mengubah keformalan Istana Presiden. 9. Memecat 2 menteri dengan dugaan korupsi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam acara Halakah Ekonomi yang digelar oleh pencinta Gus Dur, pengamat ekonomi Rizal Ramli, yang pada saat kepemimpinan Gus Dur menjabat sebagai kepala Bulog, menegaskan bahwa Gus Dur memiliki gaya sendiri dalam mengambil kebijakan, khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi yang dijalankan Gus Dur adalah ekonomi keberpihakan, bagaimana rakyat bisa senang dan hidup bahagia. Esensi ekonomi Gus Dur adalah keberpihakan ekonomi, bukan hanya soal hitung-menghitung, berpihak kepada siapa dulu baru menghitung. Saat itu, Gus Dur berpesan kepada saya, yang penting rakyat senang, bagaimanapun caranya, kamu harus membuat rakyat senang dan bahagia. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF, mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, biaya masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya, hanya 5% sementara seharusnya 75%, dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri, tidak populer di masyarakat dan menuai protes. Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa capaian. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah bersama-sama dengan Bank Dunia berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi dan sanitasi, juga memberikan bantuan kredit usaha mikro. Kebijakan militer pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. 1. Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti jabatan Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer, gubernur, bupati, dan wali kota. 2. Memisahkan secara tegas polisi dari struktur militer, sehingga Kapolri langsung berada di bawah komando Presiden. 3. Membentuk komisi penyidik pelanggaran hak asasi manusia dalam kaitannya dengan peristiwa Timur Timur, Tanjung Priuk, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI. 4. Menyelesaikan masalah gerakan separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan dengan kekuatan militer. 5. Pergantian Menko Polsoskam dari Jenderal Yudhoyono kepada Jenderal Agung Gumelar, karena Yudhoyono ditenggarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbol dari Akhir masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari berbagai organisasi massa dan partai politik Islam yang semulanya mendukungnya, kecuali NU dan PKB.
Keduanya merupakan pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yang kontroversial mengenai pencabutan TAP MPRS mengenai pelarangan komunisme dan gagasan pembukaan hubungan dagang dengan Israel, hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal dari seiringnya Presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Pemberhentian Laksamana Soekardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Yusuf Kala sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis. Seiring dengan adanya dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan atau Yanatera. Kemudian sikap TNI dan Polri tersebut turut meluluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar sidang istimewa dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima atau menolak rancangan ketetapan MPR nomor 2/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan rancangan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut, Presiden teranggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR termasuk penerbitan maklumat Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Motivasi atau pembelajaran yang bisa diambil dari Abdurrahman Wahid adalah ketauhidan. Istilahnya Gus Dur tidak ada rasa takut dan sedih dalam penderitaan, keimanannya kuat dan tinggi kalau beragama tidak semua lagi. Gus Dur juga hidupnya selalu menderita dan tidak pernah hidup dalam posisi nyaman dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nilai kemanusiaan adalah nilai kemanusiaan sebab Gus Dur selalu mengutamakan manusia tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau ras orang. 3. Keadilan, di mana dalam praktik hidup sehari-hari Gus Dur hidup sangat adil kepada semua orang. Itulah sifat dan keteladanan dari Abdurrahman Wahid yang bisa kita jadikan sebagai motivasi hidup kita.